Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsya Liana, BP 2000542085. Saya akan mempresentasikan materi terkait pengantar akuntansi, yaitu mengenai perusahaan manufaktur. Dengan dosen pengajar Bapak Firdaus SEMSI AK. Saya memilih 4 topik utama pembahasan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu kegiatan perusahaan manufaktur, yang kedua masalah khusus, yang ketiga proses akuntansi, dan yang keempat jurnal dan buku besar. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi. Kemudian dijual kepada pelanggan, sehingga perusahaan tersebut aktivitas utamanya adalah memproduksi suatu barang mentah menjadi barang jadi, dan hasil dari produksi tersebut dapat langsung digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya, karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses pengolahan bahan baku atau raw material menjadi produk. Dalam proses ini, bagian yang dikerjakan ialah pemilihan bahan, manajemen kualitas, dan EPA. Selanjutnya, setiap workstation akan merekomendasi biaya, maka pada setiap bagian pasti akan ada suatu kegiatan yang dapat menjadi nilai tambah, sehingga satu perusahaan tidak akan membuang biaya sia-sia jika tidak dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah relevan ditentukan oleh keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghasilkan produk. Kapasitas dan jumlah produk yang diproduksi itu akan menjadi ukur perusahaan. Inilah contoh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Yang pertama itu PT Semen Padang yang bergerak di bidang industri, dan selanjutnya PT Sido Muncul yang bergerak di bidang konsumsi. Masalah khusus akuntansi perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan dagang maupun jasa, masalah khusus dalam akuntansi manufaktur terdapat pada persediaan, biaya pabrikasi, biaya produksi, dan bahan pokok produksi. Terdapat 3 macam persediaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama itu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga itu persediaan barang jadi. Biaya manufaktur atau biaya bahan baku, yaitu biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Selanjutnya, rekening perusahaan manufaktur. Rekening-rekening utama dalam perusahaan manufaktur pada dasarnya tidak jauh beda dengan perusahaan jasa maupun dagang, tapi ada rekening-rekening yang hanya dapat digunakan dalam perusahaan manufaktur, yaitu rekening persediaan, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dan rekening dalam biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya bahan baku yang meliputi biaya angkut pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, yang meliputi insentif, upah langsung, dan biaya overhead pabrik, meliputi biaya pabrik, asuransi pabrik, listrik, air, dan penyusutan, dan harga pendapatan. Metode pencatatan persediaan bahan manufaktur terdapat 2 metode. Yang pertama itu metode pencatatan periodikal, di mana sistem periodikal akan mencatat setiap terjadinya transaksi, jenis mutasi pembelian ke dalam akun pembelian yang merupakan akun sementara dan harus dilakukan dengan fisik terhadap persediaan akhir periode, atau bisa kita sebut dengan istilah stock opening. Yang kedua yaitu metode pencatatan perpetual, di mana dalam sistem pencatatan perpetual ini akan menyajikan catatan setiap kali terjadi mutasi persediaan seperti pembelian, penjualan, atau mencatat adanya return pembelian barang dagang. Di mana kita dapat melihat perbedaannya terletak pada nama jurnal dalam setiap kegiatannya atau transaksinya. Selanjutnya, jurnal yang timbul dalam transaksi yang berkaitan dengan barang dagang, yaitu barang pembelian bahan baku,
pemakaian baku atau pembantu, penjualan barang jadi, dapat kita lihat jurnal, nama jurnalnya dan penempatannya. Selanjutnya proses penyusunan di akhir periode yang mencatat nilai persediaan dengan nama-nama jurnal yang tersebut. Selanjutnya mencatat nilai persediaan awal atau pembalik pada awal periode dengan jurnal-jurnal yang telah saya sajikan. Dan selanjutnya proses akuntansi perusahaan manufaktur. Pembuatan neraca saldo yang merupakan daftar saldo-saldo perkiraan yang ada dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu yang jumlahnya antara saldo debit dan kredit selalu seimbang. Dan pembuatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, di mana neraca saldo adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada setiap perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Sedangkan jurnal penyusunan adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun sementara setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sama atau sebenarnya. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi yang disusun dan disajikan perusahaan dalam bentuk neraca, laporan harga rugi, laporan perubahan modal, dan laporan urus kas. 4. Pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal sementara dan pembuatan neraca saldo penutup. Dan yang terakhir yaitu jurnal pembalik, di mana jurnal yang dibuat pada awal periode sebagai kebalikan dari sebagian jurnal penyesuaian dari akhir periode sebelumnya. Selanjutnya macam-macam atau jenis jurnal yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. Tidak jauh beda dengan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Jurnal yang digunakan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing perusahaan, baik mengenai jenis maupun bentuknya. Pada perusahaan manufaktur yang merupakan sistem perpetual, sering digunakan jurnal antara lain yaitu jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan kredit dan harga pokok penjualan. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas. Jurnal pembelian untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua pembayaran yang dilakukan. Jurnal voucher digunakan sebagai pengganti jurnal pembeli dan jurnal pengeluaran kas dalam sistem voucher. Cek register juga digunakan dalam sistem voucher untuk mencatat cek-cek yang dikeluarkan. Selanjutnya, jurnal pemakaian bahan digunakan untuk pemakaian bahan dalam proses produksi. Jurnal pengembalian bahan untuk mencatat bahan yang dikembalikan ke gudang dari pabrik. Jurnal upah dan gaji pabrik untuk mencatat upah dan gaji pegawai pabrik yang berfungsi di samping sebagai daftar gaji juga sebagai jurnal. Dan jurnal pembebanan overhead pabrik digunakan untuk mencatat overhead yang dibebankan ke dalam produksi, dan jurnal pesanan selesai digunakan dalam kalkulasi biaya produksi pesanan untuk mencatat pesanan-pesanan yang telah selesai dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu jurnal umum untuk mencatat transaksi lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.